Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini yang udah ngeklik lagi channel Sam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Malam minggu guys, malam ini kalian yang jomblo, ayo merapat, saya temenin kalian ngobrol. Aduh, jangan lupa guys, di bawah saya ada sajen. Oh ya, sebelumnya saya mendoakan teman-teman saya yang lagi sakit, semoga disehatkan ya guys ya. Yang lagi kesulitan juga dimudahkan jalannya, amin ya robbal alamin. Saya habis bikin kerupuk sambal guys. Bedanya kerupuk sambal makan di Hongkong adalah pakai sendok. Karena saya nggak mau kotor guys. Enak. Minumnya kopi kayak Mbak Surip. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian sudah makan belum? Jangan lupa makan ya. Udah kak, saya makan sama telur aja. Nggak apa-apa, telur itu bervitamin. Nanti kalian come cek. Oke, kayaknya pas nih malam minggu saya mau bercerita tentang gigolo di Hongkong. Ih kak, ngeri-ngeri sedap. Kalian jangan ngebayangin dong. Gigolo itu apa sih? Gigolo itu ya laki-laki yang kerjanya memuaskan hasrat-hasrat. Aduh, video ini 18 plus guys. Buat kalian yang bocil silahkan di skip aja. Tapi ini buat kalian tahu aja bahwa di luar sana teman-teman kita itu banyak yang ganjen ya guys ya ternyata. Masya Allah. Yuk, sembari semoga video ini membuka mata teman-teman kita yang masih hobi bermain gigolo. Semoga disadarkan ya guys ya. Diberikan kesadaran. Oh yes, saya mendapatkan chat dari Mbak Ismi. Terima kasih Mbak Ismi untuk kejujurannya, untuk sharing untuk kita semuanya ya guys ya. Sebenarnya maksud tujuannya Mbak Ismi menceritakan ini ya untuk kebaikan kita ya guys ya. Nah, Mbak Ismi ini memberikan saya sebuah foto seorang laki-laki warga asing, kulitnya ya gelap, hitam, berjenggot, mukanya bulat dan kepalanya botak. Kalau kalian bisa ngebayangin ya kayak Tuyul dan Mbak Yul. Kayak Tuyul, kayak Jin Tomang. Udah badannya itu kekar ya, kayaknya sih 185an tingginya. Ya tinggi lah. Feitutut alias gemuk ya guys ya. Tapi mungkin di mata orang-orang ini mempesona atau keren. Nah, Mbak Ismi bilang kalau misalkan cowok ini namanya Albert. Nah, Albert ini warga asing yang tinggal di Hongkong. Sebagai apa? Ya sebagai peperan ya. Nah, Albert ini tinggal di salah satu apartemen yang dali-dalinya ini disewakan oleh pekerja migran asal Filipina guys. Waktu itu kontraknya 2 tahun sebesar 21.000 dolar Hongkong. Apakah pekerja Filipina ini membayarkan untuk Albert? Ya, jelas. Jadi secara tidak langsung Albert ini adalah simpanan dari pekerja migran asal dari Filipina. Makan dulu guys. Bukan hanya itu aja guys. Mbak Ismi ini memiliki sahabat yang namanya Mbak Yani. Mbak Yani ini tinggalnya tetanggaan dengan Albert. Mbak Yani ini punya majikan ya. Tapi dia tetangganya Albert. Dan Mbak Yani ini adalah pacarnya Albert juga. Apakah dia juga menyewa Albert kak? Bukan. Jadi kalau Mbak Yani ini pakainya heart to heart. Jadi kalau misalkan Albert nggak ada makanan, ya Mbak Yani lah nih yang masakin untuk Albert. Berharap Mbak Yani ini bisa jadi istrinya. Jadi Mbak Yani ini GR. Nah, apakah Mbak Yani juga mengeluarkan uang untuk Albert? Iya. Jadi dia juga kadang membelikan pakaian untuk Albert dan membelikan kasur katanya guys untuk Albert. Jadi di sebuah kontrakannya Albert itu kasurnya yang belikan Mbak Yani. Mbak Yani itu adalah salah satu PMI Hongkong, PMI Indonesia. Umurnya ya sekitar 45 tahunan guys. Nah, Mbak Yani ini sayang banget sama Albert. Jadi, kalau sama Mbak Yani, Albert ini nggak masang tarif, guys. Apakah mendapatkan jatah? Ya jelas. Jadi, dari situ aja sudah ada 2 nih simpanannya Albert. Nah, Albert mengatakan kepada Mbak Yani, kalau setiap minggu, Mbak Yani ini nggak boleh datang ke flatnya. Karena flatnya itu dibuka untuk jasa gigolo. Kalian tahu nggak? Di Facebooknya Albert, dia ini memasang hashtag di perempuan yang setelah berkencan dengan Albert ini dipasang di foto Facebooknya Albert sendiri. Jadi ya dipermalukan kayak gitu ya guys ya. Publik kalau Albert ini membuka jasa begitu guys. Banyak langganannya dari Filipina, dari Indonesia termasuknya. Nggak nanggung-nanggung. Tarif yang dibuka Albert adalah 2.000 per sekali main. Setelah itu disuruh pergi tuh perempuannya. Gila kan? Aduh. Sampai kadang Yani ini ngomong sama Mbak Ismi kalau dia ini kadang juga kesel juga kasur yang dibelinya ini untuk kerjanya Albert. Part time mendapatkan uang guys.
Aduh, kadang di sini saya lucu ya guys ya. Maksudnya udah tahu Albert begitu, ngapain juga gitu? Apa yang dicari? Kepuasan. Aduh, kepuasan yang kayak gimana guys? Padahal kalau kalian mau tahu, harga terong di pasar itu nggak nyampe $20. Kok Albert mahal banget dia pasang harga 4 juta. Dan yang bodohnya, kitanya mau gitu. Datang sendiri ke flatnya Albert, cuma minta begituan. Albertnya dibayar 4 juta. Aduh bu, mau sampai kapan kayak gitu? Aduh. Slogan yang Albert pasang di Facebooknya. No for free. Fuck for Asian woman. What? Di-fuck-fuckin guys. Gila aja. Kita yang udah bayar dia gitu. Kita di-fuck-fuckin. Kan kurang ajar ya. Berarti termasuknya. Siapa yang salah di sini? Kita bahas yuk. Oke guys, semakin banyaknya kita yang salah jalan, kita yang salah arah, kita yang kadang kesepian, membuat logika cara berpikir kita sempit. Yang penting kita puas. Puas yang bagaimana? Yang kalian kejar selama ini. Seks, kenikmatan, sesaat. Ingat, uang yang kalian berikan kepada seorang laki-laki dalam sekali main itu adalah 4 juta. Kalau dalam 1 bulan kamu menyewa dia 2 kali, itu 8 juta kamu buang-buang. $4.000 1 kali gajimu kalian kasih ke seorang laki-laki. Yang jelas-jelas dia harus dibayar. Dan kalian mampu untuk membayar. Ini kan dunia udah gila guys. Iya gak? Nah, dari konten saya ini berarti banyaknya hubungan secara bebas, terbuka, belak-belakan di Hong Kong ini. Jadi, cara menghubungi gigolo ini dengan message di Facebooknya guys ya, dimana dia membooking nih waktu dari gigolo ini. Nggak tanggung-tanggung guys. Pekerja migran Indonesia juga banyak yang menjadi pelanggannya. Kalian bisa bayangin, kalau misalkan ada 5 pelanggan aja yang Albert tangani, yaitu pekerja migran Indonesia, berarti dari pekerja migran dia mendapatkan income sebesar $10.000 Hong Kong, sekitar 20 juta untuk menyewa seorang gigolo ya guys ya. Nah, buat kalian mungkin yang merasa pernah memakai jasanya Albert, oke, untuk semuanya, ini kesempatan saya memberitahukan kepada kalian. Karena banyak yang teman-teman kita yang sudah melakukan hubungan seksual ya guys ya, secara bebas di Hong Kong, ini tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman kita mungkin saja terjangkit yang namanya virus HIV. Untuk itu nih, kemarin ada orang baik nih yang chat Yat Yisam Official untuk menyisipkan sebuah pesan nih untuk kalian. Bagus nih, Yat Yisam support banget. Nah, namanya Mbak Yuli guys. Mbak Yuli ini menawarkan dan mengajak kalian untuk cek HIV secara mandiri. Nah, ini tempatnya ada nih di Jordan guys, dan gratis. Ada souvenirnya juga katanya guys. Nah, untuk kalian nih, ayo introspeksi diri. Saya sudah pernah nih melakukan hubungan secara bebas. Saya mau ngecek, nggak apa-apa guys, gratis, nggak usah malu. Ini untuk kesehatan kalian sendiri, untuk mendeteksi kesehatan kalian sejak dini ya guys ya. Jangan ngerasa kita ini sehat kok, kita ini nggak apa-apa kok. Tapi ingat, virus HIV ini akan terdeteksi jangka waktu yang panjang ya guys ya. Tapi yang ada salahnya juga kalau kalian menghubungi nomor ini, menghubungi Mbak Yuli ini untuk mendapatkan informasinya ya guys ya. Baik kok orangnya, kalian hubungi deh, biar kalian itu bisa dibantu untuk proses pengecekan ya guys ya. Ya nggak ada salahnya juga, daripada kalian libur nih, kalau hari Minggu kosong, ketemu aja sama Mbak Yuli nih untuk diantar cek HIV secara mandiri. Tapi kak, saya anak overstay. Oh, tenang aja, anak overstay juga nggak apa-apa, boleh, hubungi aja, tenang aja, kalian nggak akan dilaporkan ke polisi. Pokoknya untuk anak overstay nih yang ngerasa kalau saya sering nih melakukan hubungan seksual secara bebas, hubungi cepat. Ayo, kalian harus sadar tentang kesehatan bahayanya HIV ya guys ya. Jangan sampai. Nah, kalau misalkan kalian pahitnya ya terdeteksi HIV, tenang aja, kalian akan ditangani oleh dokter ya, yang pastinya. Nah, jangan sampai guys, HIV ini akan memperburuk kalian menjadi AIDS. Sebelum terjadinya AIDS, kalian harus sadar tentang kesehatan kalian sendiri. Tesnya gratis kok guys. Apa sih yang rugi? Nggak ada ruginya. Kalian harus sadar kesehatan kalian sendiri. Jangan ngerasa tubuh kalian sehat, kita ini masih produktif. Jangan ya guys ya. Karena kita nggak jaminan nih berhubungan dengan warga asing. Apakah dia hanya satu gadis? Apakah dia berhubungan hanya dengan kamu? Kita nggak pernah tahu. Untuk itu lebih baik kita menyelamatkan diri kita sendiri sebelum terjadinya virus tersebut menggerogoti tubuh kita sampai kita
parah ya guys. Nauzubillah minalik. Nah, buat kalian, jangan coba-coba untuk penasaran bermain gigolo. Simpan saja uangmu, 2000 itu banyak cuy, 4 juta. Gila aja, 4 juta, kamu bisa memberikan makan orang tuamu. Enak itu guys, lebih berkah. Kalau misalkan kalian butuh terong, beli saja di pasar lah, $20. Ya, masa saya main terong? Ya nggak apa-apa. Terong disambelin, dibalado, dipenyet, makan enak itu. Iya kan? Jangan berkonotasi terong itu negatif terus. Kamu beli terong di pasar, terus disambel balado, makan sama teman-teman, itu juga bahagia. Iya kan? Bahagia itu tergantung sudut pandang kalian memandang itu kemana. Udah tua, udah dewasa, mau cari apa gitu. Aduh. Tapi kak, saya melakukan itu karena saya sudah tua kak, dan gak mungkin hamil. Iya, oke. Kalau alasannya tidak hamil, tapi apakah jaminan kamu sehat? Iya kan? Kenapa saya mengembar-gemborkan seperti ini? Karena sudah banyak kejadiannya. Teman-teman kita, mantan TKW Hongkong yang sekarang sudah pulang ke Indonesia saat dia pengen balik lagi ke sini, padahal majikan di Hongkong sudah ready, sudah menunggu dia untuk kembali. Tapi sayangnya, catatan medical check-up-nya yang mengidentifikasi bahwa dia terkena HIV. Apakah dia terbang ke sini? Nggak bisa. Dia harus menerima penyakit tersebut di Indonesia saat dia sudah tidak memiliki uang. Oke guys, bayangkan kalau itu terjadi sama kamu dan kamu sudah pulang ke Indonesia dengan penyakit yang kamu bawa dari sini, HIV. Kamu terbujur kaku di sebuah ranjang yang notabene saudara-saudara kita, teman-teman kita di Indonesia yang pikirannya masih kampungan akan menganggap penyakit HIV adalah penyakit yang menjijikan. Padahal korban HIV ya kita tidak boleh menjauhi ya guys ya, karena kita bersentuhan badan kayak gitu aja ya nggak akan nular selama tidak melalui proses transfusi darah ya guys ya, atau air liur. Itu nggak akan nular guys. Jadi teman-teman kita yang terkena HIV ya kita nggak boleh ngejauhi ya guys ya. Tapi namanya orang kampung akan menganggap penyakit ini adalah penyakit menjijikan ya guys ya. Untuk itu lebih baik kita mencegah sedini mungkin. Saya tuh sedih guys, kalau kalian udah sakit di Indonesia gimana coba? Duh, ke puskesmas, ya nggak mungkin juga, pasti akan dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit kalian harus kecanduan obat. Harusnya kalian bisa bekerja di Hongkong dengan baik-baik, menerima gaji yang bagus. Tapi pilihan jalan hidup yang kalian pilih itu salah gitu. Menyesal gimana? Ya makanya sebelum kalian menyesal ya saya wanti-wanti sedari awal. Ayo berubah. Jangan kita mau dibodohi ya. Hanya karena syahwat. Ingat, hanya karena untuk memenuhi syahwat kalian mampu membayar seorang laki-laki 4 juta. Eling mbak, eling. Ayo teman-teman. Ingatkan teman-teman kita yang mungkin saat ini lupa, semoga diberikan kesadarannya dan dikembalikan lagi untuk ingat keluarga, ingat masa depan, dan ingat tujuan kita bekerja di Hongkong itu untuk apa. Ya gimana coba laki-laki cuma mengandalkan itu, dapat uang, nggak usah kerja, makan dikasih sama Mbak Yani. Mbak Yani, kamu mau, Mbak Yani, oke, ini teguran untuk Mbak Yani. Mbak Yani harus cek ya, HIV ini, hubungi, jangan malu. Saya khawatir Robert itu ada sakit, jadi Mbak Yani juga ketularan. Terus stoplah mensubsidi makanan untuk Albert. Ya, lebih baik Mbak Yani sodakokan makanan untuk anak yatim piatu. Ya, itu lebih berkah. Semoga Mbak Yani segera disadarkan, dan semoga Mbak Ismi juga bisa mengingatkan Mbak Yani untuk kembali ke jalan yang benar. Amin ya robbal alamin. Semoga dari kejadian ini begitu mengerikan. Kehidupan bebas di Hongkong itu bagaimana? Kalau kita nggak bisa mengambil pelajaran hidup seseorang, ya kita mungkin akan terpelosok ke lubang yang sama ya guys. Untuk itu nggak ada salahnya untuk kita saling mengingatkan ya guys ya. Sensasinya apa guys? Dengan pria asing. Mungkin parfumnya wangi banget. Sewangi-wanginya parfum ya guys ya. Aduh, lebih enak ngopi aja sama Yatisam. See you next video, bye bye.